Ya pemirsa, kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Prof. Suparji, sebelumnya kuasa hukum Halo, Putri Chandrawati. Baik, Prof. Suara saya terdengar dengan siap? baik, Prof? Dengar. Baik, Prof. Sebelumnya kuasa hukum Putri Chandrawati ini menyebut bahwa setidaknya ada 15 poin asumsi yang dinyatakan oleh JPU jadi tidak sesuai dengan fakta menurut pihak dari Putri Chandrawati. Nah, kira-kira poin pembelaan apa nanti yang akan disampaikan oleh pihak PJ, Prof? Baik. Yang pertama, menurut saya yang harus kemudian menjadi kesadaran dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa secara faktual Ibu PT ini adalah pemacu terjadinya peristiwa ini. Karena tanpa cerita dari Ibu PT, maka diperkirakan tidak akan terjadi peristiwa ini. Kesadaran inilah yang kemudian harus menjadi sebuah bangunan pembelaan. Namun, kemudian ditutupi dengan sebuah kerangka bahwa sesungguhnya dia adalah korban. Ya, korban yang kemudian bermaksud membela diri, menyampaikan kepada yang paling berhak, kepada suaminya, tapi tidak ada maksud untuk kemudian melakukan sebuah upaya pembalasan dalam bentuk kekerasan ini. Tetapi kemudian yang pernah disampaikan bahwa yang bersangkutan mendorong untuk korban resign atau kemudian mengundurkan diri. Jadi fakta ini saya kira tidak bisa dielakkan, ya. Kemudian yang kedua, bahwa penting juga harus dibangun sebuah materi pembelaan dalam konteks terjadinya peristiwa pembunuhan tadi, tidak ada keterlibatan secara fisik, baik menyiapkan pistolnya, menyiapkan senjatanya, atau kemudian menembaknya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian memang tidak bisa diingkari bahwa yang bersangkutan berada dalam sebuah rangkaian peristiwa ini. Dengan demikian, pembelaan tadi tidak bisa mengelakkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa betulnya penasihat hukum juga perlu memberikan sebuah apresiasi kepada jaksa penuntut umum dengan tuntutan 8 tahun tadi itu, karena ya kalau dilihat dari alur peristiwa ini, maka kemudian jaksa telah mempertimbangkan angka 8 tahun tadi itu. Meskipun tentunya juga sangat memberatkan bagi terdakwa. Namun harus realistis juga mengingat dari pasal 340 tadi itu. Nah, pembelaan yang lain saya kira juga bisa disampaikan, misalnya dalam konteks dia tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang masih punya anak-anak, yang bisa untuk membimbing, membesarkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sentuhan-sentuhan hati nurani kepada majelis hakim, kepada penasihat hukum, dari penasihat hukum maupun dari terdakwa ini juga menjadi satu hal yang bisa dikonstruksikan dalam proses pembelaan nanti itu. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa diungkap, banyak hal yang bisa diuraikan dalam pledoi nanti, tetapi yang utama bahwa jangan sampai kemudian semuanya bersifat seolah-olah adalah asumtif, seolah-olah bersifat halusinasi, tetapi harus juga realistis gitu. Realistis yang saya katakan di awal tadi itu, banyak adalah berangkat dari cerita Ibu PT. Nah, pada sisi yang lain, misalnya tidak bisa kemudian mengatakan keterlibatan seseorang dalam sebuah pembunuhan itu bersifat asumtif. Nah, asumsi-asumsi yang mana yang kemudian itu menjadi materi dari jaksa penuntut umum, itulah yang kemudian perlu dibantah dalam pledoi nanti. Saya kira ya ini masih sebuah pertarungan yang sangat menentukan, ya, karena setelah perjalanan panjang, ya, terus kemudian tuntutan, terus kemudian ada pledoi, maka bangunlah sebuah pledoi sebaik mungkin
dan harus realistis, efektif, efisien, dan produktif. Jadi tidak sekedar konfrontatif, ya. Jangan sampai pembelaan hanya sekedar konfrontatif, tetapi adalah realistis, efektif, efisien, dan produktif. Produktivitasnya apa? Bahwa yang bersangkutan, ya kalau bisa bebas, kalau bisa lepas, atau kemudian kalau lepas saya kira nggak mungkin, tapi mungkin adalah soal keringanan, diringankan. Jadi inilah eh, eh, yang harus menjadikan sandaran pembelaan nanti. Kalau kemudian juga apa namanya pembelaan nanti seolah-olah kemudian menganggap tidak tahu sama sekali, saya kira juga tidak realistis karena proses ini adalah proses yang panjang. Sebagaimana ketika PT diperiksa, saudara mengapa menjadi terdakwa jawab tidak tahu, tidak merasa apa-apa dan merasa menjadi korban, jatuh tertimpa tangga dan sebagainya. Saya kira ya narasi-narasi itu adalah tidak produktif. Jadi lebih baik ya realistis terhadap fakta persidangan, tetapi kemudian berhitung tentang produktivitas hasilnya. Ya. Baik, Prof. Suparji, sebelumnya dalam tuntutan jaksa ini kan menilai bahwa tidak ada pelecehan seksual seperti apa yang diceritakan oleh pihak PC, melainkan jaksa menilai itu adalah perselingkuhan. Nah, apakah kira-kira motif ini akan kembali diungkit lagi oleh pihak penasehat hukum PC, Prof? Ya, saya kira ini kan memang sebuah alur cerita dan ini adalah bagian awalnya. Semua diambil dari situ. Maka penting untuk menjadi hal yang dipertanggungjawabkan. Sekarang kan ada tidaknya 3 versi lah ya gitu. Pelecehan, perkosaan, atau kemudian perselingkuhan. Cuman persoalannya adalah ini tidak ada proses pembuktiannya. Namun sudah terlanjur menjadi sebuah uraian-uraian di dalam persidangan itu. Mengingat bahwa ini adalah bermula dari pengakuan Ibu PC tentang hal tersebut, maka menjadi penting untuk kemudian diklarifikasi, dibantah. Apalagi yang terkait dengan sebuah uraian tentang perselingkuhan. Karena kalau kemudian memposisikan antara perselingkuhan dan perkosaan maupun pelecehan seksual itu digeneralisir, tentunya adalah tidak tepat. Karena ketika 2 hal, pertama, yaitu pelecehan dan perkosaan, berarti yang bersangkutan adalah menjadi korban. Tetapi ketika kemudian itu sebagai sebuah perselingkuhan, maka tidak tepat dikontekstualisasi menjadi sebuah korban. Maka menjadi penting bagi penasihat hukum, bagi terdakwa, kalau memang tidak terjadi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, maka sudah seharusnya kemudian dibantah. Kenapa? Kemudian jaksa penuntut umum menguraikan tentang hal tersebut. Yang pertama, saya kira ini adalah mencoba berada dalam sebuah alur cerita yang dibangun oleh Ibu PC, bahwa yang dibangun cerita alur Ibu PC adalah soal pelecehan seksual, kemudian perkosaan, termasuk dari Ferdy Sambo. Maka mengingat ini adalah sebuah hal yang sudah terlanjur berkembang di dalam fakta persidangan, di publik, maka kemudian jaksa tentunya kemudian merasa berkepentingan untuk kemudian mengimbangi cerita tadi itu. Nah, yang kedua, bahwa jaksa tidak bisa kemudian larut dalam alur cerita tadi itu, tetapi kemudian ada cerita baru yang kemudian adalah sebuah perselingkuhan. Nah, menurut saya pernah sampaikan bahwa ini seperti umpan lambung dari jaksa penuntut umum yang bisa disambut oleh penasihat hukum dengan membantah dalil-dalil tadi itu. Tidak benar adanya sebuah perselingkuhan, tetapi yang ada adalah sebuah perkosaan, karena ini outputnya akan berbeda. Kalau memang bisa mengkonstruksikan ini sebagai sebuah perkosaan, sebuah pelecehan seksual, dan kemudian dia bermaksud membela diri, bermaksud menjaga kehormatan, maka tentunya hakim akan mempertimbangkan itu sebagai sebuah reaksi. Tetapi kalau kemudian cerita dari
jaksa penuntut umum yang benar, maka tentunya itu adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh dalam konteks pertimbangan majelis hakim. Pada satu sisi cerita semula adalah tidak benar, pada sisi yang lain adalah kemudian ini bukan sebuah reaksi, tetapi adalah aksi sama dengan aksi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa tentang materi berkaitan dengan soal perselingkuhan adalah perlu diklarifikasi, perlu dibantah sehingga nanti mendapatkan sebuah pembelaan yang sesuai dengan kepentingan dari terdakwa maupun penasihat hukum. Baik, Prof. Nanti kalaupun pihak penasehat hukum akan kembali membantah soal tuduhan perselingkuhan dan akan tetap pada prinsip awal mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini dilecehkan, sementara pledoi ini kan sudah bukan tahap pembuktian ya, Prof. Nah, seperti apa mereka nanti bisa meyakinkan hakim? Ya, betul. Pledoi sebagai sebuah nota pembelaan adalah membuat sebuah uraian-uraian dalam rangka yang pertama adalah membantah ya tuntutan dari jaksa penuntut umum, kemudian yang kedua adalah bagian dari upaya pembelaan yang bersangkutan, dan materi apa yang bisa diuraikan adalah materi yang terungkap di dalam fakta persidangan. Dengan demikian, pledoi nanti adalah akan sangat dipengaruhi tentang apa yang ada di dalam fakta persidangan. Jadi, bukanlah sebagai satu pembuktian, tetapi pembuktian yang telah terjadi selama persidangan itu kemudian dituangkan di dalam nota pembelaan. Jadi dengan adanya dengan adanya pembelaan tadi itu yang berdasarkan bukti, berdasarkan fakta persidangan, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat diperhitungkan, yang sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kalau kemudian ada pendapat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah bersifat asumtif, jangan sebaliknya, maksud saya jangan sama ya untuk juga ikut dalam alur asumsi tadi itu ya. Bagaimana tidak mengkategorikan sebuah dalil bersifat asumsi adalah sebuah dalil yang berdasarkan alat bukti. Jadi dalil-dalil yang kemudian bersifat imajinatif, bersifat asumtif adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan sebuah fakta persidangan. Tetapi ketika kemudian dalil atau cerita itu berdasarkan menurut saksi ini, menurut ahli ini, menurutkan bukti petunjuk ini, menurut keterangan terdakwa begini dan sebagainya, maka berarti dalil-dalil tadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah asumsi atau sebagai sebuah halusinasi atau sebagai sebuah imajinasi, tetapi ada sebuah hal yang realistis, objektif, dan rasional yang terungkap di dalam fakta persidangan. Jadi, nota pembelaan itu akan dikualifikasi sebagai satu nota pembelaan yang baik adalah ketika berdasarkan sebuah alat bukti, berdasarkan apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Tidak bisa kemudian hal-hal yang tidak sebagai fakta persidangan serta-merta bisa diintrodusir dari materi di dalam pembelaan itu. Meskipun juga ada peluang tentang itu, tetapi tentunya itu tidak akan menjadi sebuah pertimbangan yang terlalu signifikan. Mengingat apa? Karena tidak terungkap di dalam sebuah fakta persidangan, berarti tidak terungkap sebagai sebuah pembuktian. Gitu. Nah, Prof, kalau dari praktiknya selama ini sebenarnya seberapa besar porsi pledoi ini bisa mempengaruhi vonis hakim, bisa menyentuh hati hakim, Prof? Ya, saya kira porsinya juga besar ya. Karena memang dalam konteks hukum acara itu adalah hal yang dapat dilakukan oleh seorang terdakwa, oleh seorang penasihat hukum. Dan kalau kemudian materi yang diuraikan di dalam pledoi nanti itu adalah bisa mematahkan dalil-dalil dari tuntutan, maka hakim akan mempertimbangkan materi dalam pledoi nanti. Jadi menurut saya
ini adalah sebuah momentum, sebuah rangkaian persidangan yang sangat menentukan. Jangan sia-siakan dan jangan kemudian semata-mata dijadikan sebagai sebuah momentum, sebuah arena atau sebuah rangkaian persidangan untuk menggalang simpati publik. Itu saja bisa dilakukan, tetapi tidak terlalu produktif. Yang menjadi porsi utama adalah bagaimana membantah dalil jaksa penuntut umum, dan yang kedua adalah meyakinkan majelis hakim. Nah, kalau kemudian bunga-bunga yang berkembang di publik atau opini-opini yang berkembang di publik itu perlu kemudian direspon, perlu kemudian dicermati ya, sebagai sebuah bagian yang memberikan simpati kepada yang bersangkutan. Tetapi jangan terlalu terjebak dalam narasi tersebut. Tetapi yang lebih penting adalah kepada majelis hakim untuk yang bersangkutan bisa membela diri dan kemudian mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Jadi bahwa nota pembelaan itu adalah menjadi bagian penting dalam proses persidangan dan memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh dalam putusan majelis hakim. Karena majelis hakim akan mengambil sebuah putusan. Tentunya salah satunya adalah berdasarkan keyakinan. Jadi bagaimana membangun sebuah keyakinan majelis hakim itu adalah menjadi satu hal yang perlu dilakukan dalam pledoi nanti. Baik, terima kasih Profesor Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana atas informasi dan waktunya Prof untuk TV One. Dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi, usai jeda tetap bersama kami.